Oke, jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja mulai webinarnya karena mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nih dengerin materi hari ini. Nah, selamat siang buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya berada dalam keadaan yang sehat dan baik. Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar that is brought to you by Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Hari ini kita akan membahas tips dan trik melakukan penjualan melalui SEO. Dan pembicara kita pada hari ini tentunya spesial banget ya, kita datengin buat teman-teman semuanya nih. Ada Mas Raditya Denish, mungkin Mas Radit boleh on cam sapa teman-teman semuanya. Topik hari ini kita akan membahas tentang tips dan trik melakukan penjualan menggunakan SEO atau melalui SEO. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Buat teman-teman yang belum tahu, halo, kenalin semuanya. Nama aku adalah Raditya Denisani. Aku adalah senior on-page SEO dan digital marketing enthusiast di Tofidev. Dengan background sebagai penulis yang udah kerja di beragam sektor industri seperti media, startup, terus digital agency selama kurang lebih 5-6 tahun terakhir inilah. Nah, saat ini di Tofidev, kerjaanku itu kurang lebih kesehariannya itu berkutat dengan keyword research, terus bikin editor plan kayak content structure, terus kita juga di Tofi juga melakukan optimasi artikel-artikel dari punya klien gitu. Nah, jadi semoga hari ini aku mau membawa materi tentang tips and trik melakukan penjualan melalui SEO, itu semoga bakal diterima baik dengan teman-teman semua. Oke. Nah, kita langsung aja. Apa sih SEO itu gitu? Jadi sebenarnya itu masih banyak sih kayak orang-orang tuh sebenarnya apa sih SEO, apa sih SEO gitu? Karena mungkin bagi beberapa orang itu SEO itu masih kurang familiar. Jadi masih banyak yang beranggapan kayak SEO itu tuh apa sih? Gimana sih caranya pakai SEO gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, SEO atau biasa kita sebut sebagai Search Engine Optimization. Nah, sesuai namanya ini kan Search Engine Optimization itu berarti optimisasi mesin pencari search engine gitu. Nah, SEO ini adalah sebuah proses untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas organic traffic pada website bisnis yang teman-teman miliki. Ingat ya, kata kunci adalah organik. Jadi SEO ini bekerja dengan cara yang organik gitu. Nah, organic traffic yang didapatkan ketika menerapkan SEO bisa berupa jumlah pengunjung website yang menemukan situs teman-teman dengan pencarian manual. Jadi ini salah satunya ya, salah satu faktor yang bakal teman-teman dapatkan ketika kalian menerapkan SEO gitu. Jadi orang-orang yang cari sesuatu di Google secara manual menggunakan keyword kayak misalkan cara liburan ke Labuan Bajo gitu. Jadi itu bisa jadi organic traffic untuk website teman-teman itu. Jadi apalagi kalau website teman-teman itu udah ada di page 1 dan paling atas gitu, masuk snippet atau at least ya 1-2 gitu. Sebenarnya SEO ini bisa teman-teman gunakan dalam beragam cara untuk meningkatkan jangkauan bisnis yang teman-teman miliki sehingga peringkat website bisnis teman-teman menjadi lebih baik ke depannya dengan menggunakan si SEO ini atau Search Engine Optimization. Terus kira-kira ada apa aja sih SEO itu gitu. Jadi apa yang harus diperhatikan dalam SEO? Nah, SEO ini ada dua jenis, ada yang namanya off-page dan on-page. Off-page ini adalah kita mau melakukan optimasi SEO dengan cara teknikal. Kita melakukan setup, kita masang plugin, kita melihat domain overview segala macam. Kita bisa lihat di Google Search Console, kita harus cek-cek segala macam itu menggunakan off-page SEO. Nah, tapi apa yang aku lakukan di Tofidev itu adalah on-page SEO, which is aku berurusan dengan konten yang ada di dalam website tersebut gitu. Nah, kita bahas tentang apa itu off-page SEO. Nah, off-page SEO ini adalah teknik optimasi SEO yang dilakukan di luar website, membuat website berada di peringkat teratas Google SERP. Nah, off-page SEO ini memiliki fungsi untuk meningkatkan domain authority melalui link building, backlink, terus optimisasi lainnya melalui cara-cara eksternal. Kayak tadi misalkan menggunakan tools SEMrush, atau misalnya kita bisa lihat menggunakan Google Search Console, kayak gitu-gitu. Nah, lanjut di bagian apa itu on-page. On-page adalah teknik optimisasi nih teman-teman. Jadi
pencarian yang bisa teman-teman lakukan langsung di dalam website yang teman-teman miliki gitu. Jadi ketika teman-teman punya konten, ketika punya landing page, pastikan di setiap website itu ada landing page, terus ada blognya. Jadi on page itu berurusan dengan itu semua. Tuh. Jadi dengan on page itu kan secara internal kita berarti berurusan dengan keyword-keyword yang akan dipakai, terus internal linking yang akan dimasukkan tuh di dalam artikelnya atau di dalam landing page-nya gitu. Terus kita juga melakukan artikel re-optimize, which is adalah artikel-artikel lama yang sudah dipublish dan udah nggak perform lagi di Google, itu kita re-optimize terus secara terus-menerus gitu. Oke, terus gimana sih caranya SEO marketing ini bekerja gitu? Kenapa aku bilang SEO marketing? Karena SEO ini untuk meningkatkan penjualan tadi ya. Nah, kalau teman-teman belum tahu, jadi cara kerja search engine itu ada 3. Jadi kita ada yang namanya crawling, ada indexing, ada ranking. Nah, crawling ini adalah sebuah tugas yang diemban nih oleh bot-botnya Google untuk nge-crawling keyword-keyword, artikel-artikel, atau website-website. Gitu. Nah, setelah di-crawling nanti, itu akan dikumpulkan di sebuah gambarnya ya, di sebuah perpustakaan besar, itu namanya di index. Jadi kita kumpulkan nih, misalkan Google nge-crawling topik mengenai tas pria gitu. Google akan nge-crawling, Google akan mengumpulkan semua informasi yang ada di relevan, mana yang paling nggak relevan, mana yang bisa teman-teman pakai, bisa teman-teman lihat gitu. Nah, itu nanti akan diindeks, Google akan menentukan apa aja tuh, apa aja yang bisa untuk dibuat nge-ranking di Google. Tuh. Nah, yang ketiga ini adalah ranking, jadi setelah di indeks artikel atau apapun konten-konten yang berurusan dengan keyword tersebut, itu akan di ranking oleh Google. Jadi ketika teman searching kayak tadi cara liburan ke Labuan Bajo, itu sudah di ranking tuh dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu biasanya konten-konten yang sudah memiliki domain authority yang kuat, terus memiliki isi konten yang relevan, terus kata kunci yang tepat kayak gitu. Lalu di dalam dunia SEO ini tuh kira-kira apa aja sih tools yang bisa dipakai? Nah, untuk tools-nya ini sebagai suggestion aja buat teman-teman. Jadi sebagai seorang on-page SEO ini terutama aku biasanya sih ada pakai ini ya, ada 6 nama tools ini. Cuman ini aku bagi dua-dua itu sebagai satu yang paling atas itu untuk keyword research, terus yang kedua adalah untuk reoptimasi konten, terus yang ketiga untuk menemukan ide-ide teman-teman untuk membuat artikel atau membuat konten. Tuh. Jadi SEMrush ini sebenarnya juga banyak banget fungsinya. Jadi ini adalah tools untuk membantu off-page SEO, bisa dari site audit, terus teman-teman bisa lihat domain overview, bisa lihat kompetitor, kompetitor bisnis teman-teman itu apa aja sih. Average saja juga kurang lebih sama. Terus server SEO ini juga memiliki fungsi untuk reoptimize konten-konten lama atau research keyword juga bisa sih. Terus cuman minusnya server SEO ini kalau buat aku dia kurang cepat gitu. Jadi enakan pakai SEMrush kalau untuk keyword research. Nah, di dalam server SEO ini sama Neural Network ini teman-teman juga bisa lihat gimana sih membuat struktur konten yang bagus. Jadi teman-teman bisa lihat nih kalau misalkan kata kuncinya cara liburan ke Labuan Bajo. Tuh. Nah, teman-teman bisa ngelihat kira-kira dari topik keyword tersebut yang sudah dipilih di dalam server itu bisa dikasih tahu nih apa aja sih konten-konten yang harusnya ada di dalam artikel atau ada di dalam konten tersebut. Jadi teman-teman bisa tahu apa aja kayak misalkan cara liburan ke Labuan Bajo, terus mungkin di dalamnya ada tipsnya, terus kayak berapa budget yang harus dikeluarkan gitu. Selain itu juga teman-teman juga bisa lihat nih kira-kira di halaman page 1 itu dari nomor 1, 2, ketiga itu kira-kira bahas apa aja sih dengan kata kunci yang sama gitu. Nah, untuk si Just Topic dan SEO Minion ini biasanya aku pakai untuk ketika aku udah mentok banget nih, ketika aku pengen cari sebuah topik tapi keyword susah banget ya untuk dicari gitu. Ya, misalkan kita mau bahas apa gitu kan, kita susah banget cari topiknya, kita susah banget cari keywordnya, kita bisa pakai use topic atau SEO Minion ini. Jadi ini bisa membantu teman-teman kita ketika teman-teman nggak tahu banget nih
apa aja sih yang harus kita bikin lagi ya untuk konten, atau kita mau bahas apa lagi ya untuk artikel website. Tuh. Oke, selanjutnya, nah di dalam SEO itu kira-kira apa aja sih komponen-komponen yang diperhatikan sama sahabat-sahabat Dewa Talks? Sebenarnya ada banyak sih, cuman ini aku merangkum sekitar 6 yang menurutku pribadi itu sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah product knowledge. Product knowledge ini ketika teman-teman punya produk, jasa, atau brand, teman-teman punya brand A, punya jasa B, atau punya apapun itu, bisnis apapun itu yang punya website, teman-teman itu harus tahu dulu nih product knowledge-nya. Teman-teman harus punya standar dulu dari produk-produk atau jasa-jasa yang menawarkan. Kenapa ini penting? Karena ini itu bisa membantu teman-teman untuk menentukan target apa namanya audiens teman-teman atau calon customer teman-teman. Dari mengetahui produk knowledge, kayak misalkan kita jualan tiket ke Labuan Bajo. Kita tiket ke Labuan Bajo kan kita bisa tahu nih kalau misalkan tiket itu kira-kira yang relevan tuh apa aja sih dengan liburan. Kita bisa bahas topik-topik tentang liburan kayak gitu. Terus dari produk knowledge yang teman-teman udah miliki, teman-teman udah tahu nih kira-kira dari bentuk artikel atau bentuk website itu tuh sebenarnya yang bagus apa nih sesuai sama produk knowledge yang teman-teman miliki gitu. Jadi ada pakemnya lah ketika teman-teman punya produk knowledge. Terus untuk keyword research juga itu penting banget. Kenapa? Karena dengan melakukan keyword research kita bisa lihat juga nih kompetitor pakainya apa. Ketika teman-teman punya bisnis jual pipa bangunan gitu misalkan, teman-teman bisa tahu nih kira-kira apa aja yang dipakai sama teman-teman sama kompetitor. Terus keyword-keyword apa aja yang trennya lagi bagus, trennya lagi jelek, volumenya gede atau kecil, keyword difficulty-nya kayak apa. Jadi teman-teman bisa tahu nih dari satu keyword itu sekiranya kita bisa bahas berapa topik gitu. Lalu tadi yang kita bahas hari ini off-page dan on-page optimization itu juga penting banget ketika teman-teman punya website. Ketika teman-teman punya website dan harus melakukan dan ingin meningkatkan penjualan melalui SEO. Jadi teman-teman harus melakukan kayak misalkan di off-page kita teman-teman sebelum mau melakukan penjualan, teman-teman bisa melakukan off-page optimization dulu. Kayak misalkan teman-teman bisa lihat dulu nih kerangka website itu udah bener atau belum sih. Kayak misalkan judulnya, satunya, title tag-nya, gitu-gitu. Itu sebenarnya udah bener atau belum. Terus untuk perusahaan on-page-nya juga kira-kira udah relevan belum nih sama produk yang atau jasa yang teman-teman tawarkan ke calon customer gitu. Kira-kira kontennya udah oke, landing page-nya kira-kira ini bagus nggak sih copywriting-nya di dalam website tersebut gitu. Terus juga perhatikan selanjutnya juga perhatikan word count. Jadi sahabat-sahabat TikTok sih kayak kira-kira berapa sih artikel atau berapa sih kata yang harus ditulis dalam artikel gitu. Itu juga harus diperhatikan. Kita juga harus lihat kompetitor. Kayak misalkan teman-teman mau masuk page 1 nih, terus ternyata kompetitor itu udah nulis artikel-artikel yang jumlahnya itu ratusan, hampir 1000 gitu, bahkan lebih dari 1.500 kata gitu. Berarti kan teman-teman untuk menyaingi artikel tersebut, untuk menyaingi konten atau menyaingi apapun itu yang di dalam itu, teman-teman berarti kan harus memiliki tingkat word count yang diperhitungkan dengan matang gitu. Jadi teman-teman harus tahu juga berapa jumlahnya, kira-kira apa aja sih yang dibahas sama si kompetitor, di dalamnya itu isi apa aja, itu juga penting banget untuk teman-teman tahu. Lalu ini ada yang selanjutnya ada content re-optimize. Nah, content re-optimize ini kan juga penting banget untuk teman-teman lakukan gitu, karena Google ini kan dinamis. Google ini dinamis, cara kerja Google ini juga dinamis. Untuk satu topik itu bisa aja ratusan atau ribuan orang akan membahas itu pada waktu yang bersamaan. Jadi Google ini juga kan crawling terus-terusan. Jadi tidak ada angka pasti kapan, tidak ada waktu pasti kapan konten atau website teman-teman itu ada di page 1. Aja hari ini page 1, besok langsung page 10 gitu. Karena mungkin ada
website dengan isi konten yang lebih bagus, ada atau isi artikel yang lebih bagus dengan domain authority yang lebih kuat, itu mungkin bisa menggeser si konten-konten atau website yang teman-teman miliki gitu. Nah, untuk mensiasatinya, untuk menghindari hal itu terjadi nih, kayaknya tadi kepotong ya, teman-teman. Iya, maaf Mas, tadi kayaknya sinyalnya agak bermasalah. Sorry. Maaf ya semuanya. Oke. Ini aku share screen ya. Tadi sampai mana? Boleh Jennifer? Wait. Oke, ini udah kelihatan lagi ya. Iya, Oke, tadi sampai content optimize. Jadi caranya teman-teman kenapa ini penting? Ketika konten teman-teman nih udah nggak ngereng lagi di Google, udah nggak kelihatan lagi nih apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Jadi ketika konten-konten teman-teman yang udah nggak rank ini, teman-teman tuh harus dioptimasi lagi. Kayak misalkan contohnya artikel gitu. Jadi artikel teman-teman tuh harus dioptimasi ketika sudah usang. Aku bisa bilangnya sudah usang sih. Jadi kayak ketika konten-konten itu udah lawas, sudah usang, terus udah nggak relevan, dari yang misalkan konten awalnya 300 kata itu ditulis tahun 2018. Itu kan berarti kan udah lama banget. Jadi selama dari 2018 ke 2023 itu kan pasti udah banyak banget orang-orang atau kompetitor yang ngebahas bisnis yang sama atau topik yang sama gitu. Itu ada kemungkinan pasti ranking teman-teman pasti bakal anjlok gitu. Nah, untuk mensiasatinya teman-teman harus reoptimize lagi. Kita harus lakukan optimasi ulang, kita harus optimisasi apa aja sih, kayak misalkan dari site kita harus melakukan site audit ulang, atau mungkin artikel ditambahkan, Google Image, terus misalkan alternatif teksnya, title tag, meta description itu juga harus dioptimasi ulang. Nah, terus yang terakhir, apa yang harus diperhatikan adalah FAQ atau frequently asked question. Jadi kenapa ini penting? Karena ketika teman-teman punya bisnis, itu kan berarti teman-teman harus bisa menawarkan solusi. Gitu. Aku sebagai customer, ketika aku mau mencari produk A gitu, misalkan kacamata, aku mau mencari produk kacamata. Kira-kira dari kacamata tipe A dengan tipe B itu tuh kira-kira kelebihannya apa? Itu kan aku sebagai customer pasti ingin mengetahui itu. Jadi maka dari itu penting banget untuk teman-teman tuh bisa membuat konten FAQ di dalam website atau landing page yang teman-teman miliki gitu. Jadi karena udah sebagai tugasnya teman-teman nih, di dalam tugas SEO juga kita harus bisa memberikan jawaban kepada teman-teman yang ingin membeli sebuah produk atau memilih sebuah jasa, karena takutnya kan nanti customer pada bingung nih kalau nggak ada FAQ. Ini kita jual kacamata A, kacamata B dari bentuknya kurang lebih sama, tapi tipenya beda, harganya juga beda. Kira-kira kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Jadi FAQ ini adalah hal yang penting untuk teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau mengembangkan bisnis melalui SEO. Oke, lalu apa aja sih tips menjalankan SEO untuk meningkatkan penjualan teman-teman? Nah, ini aku bagi 3 yang kurang lebih, sebenarnya banyak banget tipsnya, banyak banget caranya. Tapi ini aku ada 3, itu ada audit kerangka website, terus ada data research via end user value, sama membuat dan mengoptimalkan landing page. Itu sebenarnya dari tadi udah aku sebutin sih. Nah, buat teman-teman belum tahu nih, audit kerangka website ini yang bakal teman-teman lakukan itu harus berfokus pada mendapatkan traffic dan konversi yang tinggi gitu. Sebenarnya ini adalah hal yang penting untuk teman-teman perhatikan. Nah, secara umum audit ini merupakan sebuah teknik untuk melacak pertumbuhan bisnis yang mampu menarik dan mempertahankan konsumen atau pelanggan. Jadi teman-teman memang dituntut untuk mampu meneliti kinerja website yang teman-teman miliki secara keseluruhan. Nanti kemudian teman-teman bisa menetapkan nih apa aja yang harus diterapkan, terus kayak tujuan bisnisnya itu apa aja. Jadi based on analisis yang teman-teman miliki itu, teman-teman bisa ngambil keputusan untuk bisnis teman-teman di waktu yang akan datang. Jadi jangka panjang dengan melakukan
set audit gitu. Jadi kira-kira gambarannya melakukan set audit itu teman-teman bisa mengetahui apa aja sih yang kurang di website tersebut. Kayak misalkan secara struktur website-nya berantakan, kayak misalkan H1-nya berantakan, terus H2-nya berantakan, terus image-nya nggak ada alternatif text-nya, terus mungkin secara UI UX-nya jelek, mungkin itu harus dibenerin, terus nggak punya akses untuk ke Google Search Console, nggak ada Google Tag Manager-nya, kayak gitu-gitu bisa dilakukan bisa dilihat dengan melakukan site audit. Terus yang kedua, ini ada data research via end user value gitu. Jadi teman-teman juga harus mengetahui data apa saja yang relevan dengan minat dari calon konsumen teman-teman. Nah, untuk membuat sebuah konten, hal yang sangat penting dan perlu dilakukan sebelumnya adalah melakukan research keyword yang tadi aku bilang. Nah, teman-teman bisa pakai beberapa tools yang tadi aku sebutkan juga. Itu ada Semrush sama Ubersuggest, atau mungkin kalau mau gampang bisa pakai Google AdWords gitu. Banyak juga sih tools-tools yang bisa teman-teman bisa teman-teman cari tahu untuk mengetahui apa aja sih kira-kira kebutuhan dari website bisnis teman-teman. Kira-kira apa aja sih data yang dibutuhkan, apa aja sih topik yang harus dibahas, apa aja sih user yang mungkin bakal jadi calon customer teman-teman. Gitu. Oke, penting banget kita melakukan research keyword, kita penting banget untuk site audit juga. Oke, last but not least, ini ada membuat dan mengoptimalkan landing page. Jadi kayaknya kayak misalkan teman-teman bisa membayangkan ketika teman-teman masuk toko gitu, tapi kosong. Apa yang ada di pikiran teman-teman? Pastikan ketika masuk toko tapi kosong, teman-teman bakal mikir kayak ini toko apa sih, ini jual apa sih gitu. Dengan membuat dan mengoptimalkan landing page ini bisa membantu calon customer atau user yang visit website teman-teman itu jadi tahu nih kira-kira oh ini ternyata jual ini nih, oh ternyata ini jual ini, oh produknya ini, oh artikelnya tuh ini gitu. Jangan lupa juga ketika teman-teman sudah membuat landing page itu juga harus dioptimisasi secara berkala. Jadi teman-teman cek terus nih apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki gitu, apa aja errornya gitu-gitu. Oke, that's it. Itu materi aku hari ini. Kira-kira kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh banget langsung chat di kolom komen. Nanti aku bantu jawab. Oke, thank you semuanya. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.